Budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan manusia. Lestarinya warisan tersebut tak luput dari peran kita sebagai generasi penerus bangsa. Kabupaten Badung yang dikenal kaya akan tradisi dan budaya tak jarang menyimpan titipan leluhur berupa pusaka atau benda yang disucikan. Benda-benda ini dipercaya membawa energi positif dan perlindungan bagi masyarakat setempat. Salah satunya adalah pusaka Sambeng, bertempat di Pura Kayangan Dalam Warung. Pada masa perang, pusaka ini ditancapkan oleh seorang pejuang sebagai simbol pengabdian dan perlindungan. Kisah keberadaannya pun kini tercatat dalam Purana Pura Kayangan Jagat Dalam Warung, yang menandai pentingnya pusaka ini dalam sejarah dan spiritualitas masyarakat Badung. Tentang sejarah keberadaan Sambeng di Pura Kayangan Jagat Dalam Warung, Desa Adat Canggu. Sambeng ini kisahnya ada pada tahun Isaka 1612 atau Masehi 1690 Masehi. Sambeng ini merupakan suatu senjata dialkisahkan pada zaman kerajaan Badung yang saat itu wilayah Desa Adat Canggu ini kewilayahan daripada kerajaan Badung Pemecutan. Tetapi wilayah ini dikuasai oleh kerajaan Mengui. Akhirnya Raja Badung Pemecutan pada saat itu menginginkan agar dikuasai kembali, agar lepas dari kekuasaan kerajaan Mengui. Dikisahkan setiap pasukannya berperang ke wilayah Mengui selalu kalah oleh pasukan Mengui. Akhirnya Soekarno Agung pada saat itu sebagai Raja Badung Pemecutan nungas penugaran Ido Betara di dalam Kayangan Badung. Pewisik yang beliau terima pada saat nunas penugaran di Pura dalam Kayangan Badung agar setiap pasukan yang menggempur wilayah Mengui nginep wangse. Pada saat itulah Raja Soekarno Agung mengutus senopati selikur diri menyerbu wilayah Mengui. Dari 21 senopati itu, 2 orang membawa Sambeng berupa keris besar. Akhirnya kasorlah kerajaan Mengui pada saat itu. Setelah menang kerajaan Badung, fungsi Sambeng ini adalah sebagai penangluk merana. Bila mana di wilayah Canggu ini ada istilahnya hama yang merajalela di sawah, inilah dipakai, tedunlah Sambeng Agung ini. Nah, zaman modern sekarang ini tidak lagi istilahnya Sambeng Agung itu dilakukan nangluk merano turun istilah ke pesawahan. Tetapi pesawahan-pesawahan yang ada di wilayah Puro ini yaitu Subak Bernasi, Subak Umodesa, setiap dia akan mulai bercocok tanam, dia melakukan upekara di Puro Kayangan Jagat Dalam Warung berupa upekara peneduhan. Semoga apa yang dicocok tanam nantinya berhasil dengan baik, lepas daripada hama yang ada. Dalam garapan Baris Sambeng Agung iki Titiang kebetulan sebagai konseptor dan sebagai pembina tari juga sekaligus penulis naskah Kadisa Punika. Kenapa Baris Sambeng ini artinya kita tampilkan atau kita garap, mengingat dalam 3 pondasi kuat di dalam penggarapan revitalisasi atau membangun kembali sebuah kesenian yang pernah ada. Kebetulan 3 pondasi kuat nika siki wenten history
ataupun sejarah. Yang kedua itu adanya tradisi di Desa Canggu, utamanya di Banjarbabakan, ada yang namanya bukti. Bukti itu adalah ada betul-betul memang pusaka seperti itu. Atas pemikiran Titiang, rasanya tradisi itu bisa kita konsep dalam sebuah tarian untuk lebih mengenalkan pusaka itu kepada generasi untuk kedepannya. Awal daripada penciptaan baris sambeng ini hanya untuk menampilkan di saat Pujo Wali, Ide Betara, Ring Pura Kayangan Jagat. Kalau berbicara alur cerita, Titiang mengacu kepada Purana. Purana dari Pura Penepi Siring Warung ini menyebutkan bahwa Sambeng Agung itu sudah ada pada masa pemerintahan Raja Badung kala itu, yaitu Cokordo Sakti Pemecutan. Maka dari cerita-cerita itu Tiang kemas menjadi sebuah lakon petopengan yang awalnya menceritakan keresahan daripada masyarakat di Canggu, sehingga pengelingsir dari Desa Canggu ini yang disebut dengan Ben Desa Canggu tangkil menghadap kepada sang raja, begitu ceritanya. Apa yang menyebabkan Canggu itu terjadi sasam merana, terjadi kekeringan begitu. Akhirnya Ide Cokordo Sakti saat itu mengingatkan kepada masyarakat Canggu bahwa ada pura yang sangat besar, ring dalam wates itu disebutkan, yaitu pura dalam warung itu sendiri. Ada pusaka berupa Sambeng Agung untuk penangluk merana begitu. Kalau jumlah penari sambeng itu ada 6 orang. 6 orang penari sambeng saja. Terus nanti penari pendukung itu kurang lebih 10 orang. Sangat jelas sekali baris sambeng itu berbeda dengan baris yang lain. Hal yang paling menjolok adalah satu, properti. Alat yang digunakan yang dibawa adalah bentuk sambeng. Karena sambeng ini tidak lumrah diketahui oleh masyarakat. Dan yang ini hanya ada di Pura Penepi Siring Warung saja. Selain itu pakaiannya juga yang dominan warnanya putih sebagai simbol kesucian gitu, dan menggunakan daun pulat namanya sebagai simbol kesetiaan, bulat-kebulatan tekad. Setelah itu menggunakan semayut, yaitu benang tukelan, benang tridatu yang melingkari daripada dadanya seperti orang melakukan ekejati atau mewintan saat itu, yang mana itu simbol dari Trikona, lahir, hidup, dan mati. Jadinya seorang prajurit di saat itu sudah tidak memikirkan dia lahir, dia hidup, dia mati, semua itu adalah suci gitu. Itu yang paling menjolok, yang khas dalam pakaian kostum daripada baris Sambeng Agung itu sendiri. Untuk yang boleh ataupun menarikan baris Sambeng Agung ini, tentunya siapa saja boleh. Yang penting memiliki keinginan yang tulus, yaitu ngaturang ayah kepada linggih Ide Betara Penembahan dalam Penepi Siring Warung ini. Tapi untuk saat ini emang dikhususkan yang menarikan hanyalah pengempon dulu, pemuda-pemuda yang ngempon Pura Penepi Siring Warung ini. Karena sambeng itu adalah senjatanya seorang prajurit. Di sini kami mengemas tabuhnya sesuai dengan ketegasan, yaitu diawali dengan kekebiaran. Setelah kekebiaran, kami masukkan unsur dari gegila. Habis gegila, di sana seorang prajurit pasti mempunyai suatu sifat, artinya dalam hal ini pemanis. Kami bawakan dia bentuknya di pelayon, atau dalam hal ini pengawak itu sendiri. Setelah itu pengawak, di sini kami timbulkan kembali ketegasan dan kehati-hatian seorang prajurit itu sendiri dalam berperang, karena dalam berperang itu antara hidup dan mati itu 50-50 menjadi seorang prajurit. Kalau tidak hidup, ya mati. Itu lewat peperangan. Makanya lewat peperangan ini kami tegaskan tabuhnya ada gegobogan. Untuk gamelan khusus di sini tidak ada yang mengkhusus. Kebetulan kami di sini di Pura Kayangan Jagat dalam Penepi Siring Warung, kami pakai gamelan Semarandano.
Sesuai dengan tujuan dan rentetan acara, seandainya acaranya di pura, jelas kami akan pakai sambeng yang asli. Itu pusaka asli. Kalau kami tampil di ajang seperti ajang PKB nantinya atau di luar dari unsur pura itu sendiri, kami akan pakai pusaka atau duplikat dari pusaka itu sendiri. Tas Tungkaro kalau kami persentasekan kira-kira 90% lah. Untuk kendala kecenderungan cuaca tidak mendukung, diantaranya kendalanya biasanya hujan mendadak gitu, listrik padam gitu. Kalau kami di Sanggar Purnama sangat-sangat mengharapkan untuk tari ini lebih baik jangan dikomersilkan, karena di sini kami percaya kepada leluhur, ya artinya yang memberi suatu pusaka ini, karena ini tempatnya di pura, otomatis ini cukup kita sakralkan saja. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semua pusaka tidak harus kita komersilkan. Dalam hal ini jelas kami akan siap untuk tampil di PKB, tapi dengan catatan untuk pusaka yang asli kami akan tampilkan dengan duplikatnya, mungkin seperti itu. Jadi kami sangat apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sanggar Purnama, baik pembina seninya ataupun tokoh-tokoh prajurit setempat yang sudah berhasil merekonstruksi satu pentas tradisi dalam bentuk tari Sambeng Agung. Jadi harapan kami selaku Kepala Dinas Kebudayaan adalah bagaimana Seke dan Sanggar Seni yang ada di Kabupaten Bandung ini untuk terus berkreativitas dan berkarya, karena di Seke atau Sanggar Seni inilah tempat atau wadah bernaung bagi generasi muda dan bagi seniman-seniman kita untuk berkarya dan mewujudkan atau menuangkan kreativitasnya. Persembahan terakhir dari Sanggar Seni Purnama akan mempersembahkan Rekesedana Revitalisasi Kesenian Klasik dengan judul Baris Sambeng Agung.